أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ملك العالم وجعل الكعبة قبلة إجابة الحج والعمرة على الناس في كل عام. والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: فمن حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, insyaallah semua kita pagi ini dalam keadaan bahagia. Ada yang tidak ada bahagia? Insyaallah bahagia semua. Amin Allahumma. Kalaupun belum ada yang bahagia, mudah-mudahan keluar dari sini, balik dari sini, diberikan nikmat bahagia oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati sesepuh kampung, para alim ulama, cerdik pandai, tuan guru, ibu guru, Pak Imam, Pak Khotib, Pak Bilal. Nah, orang-orang baik seperti ini lalu kita harapkan bimbingannya, sehingga dengan bimbingan guru-guru kita mudah-mudahan kita bisa mengenal Islam, bisa mengenal makna kebaikan, dan mudah-mudahan bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Kanda Sayong, Bang Muhammad Husaini dan Ibu, beserta calon jemaah lain yang berangkat tahun ini, dan para calon-calon jemaah haji di tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, kalau ada doa begini cepat aminkan. Mumpung yang ceramahnya Ustaz amin gitu ya. Iya, karena yang doa yang baik-baik itu jarang Bapak Ibu. Apalagi kita sudah lebih dari 40 ini. Mudah-mudahan insya Allah langsung dicatat. Amin Allahumma amin. Amin. Ya Allah. Nah, ini amin beneran nih. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan. Kami tidak melihat keadaan diri kami yang kecil ini ya Allah, tidak melihat kekurangan yang ada pada diri kami ya Allah. Izinkan kami, panjangkan umur kami, jangan wafatkan kami ya Allah sebelum kami bisa mengunjungi Baitullah. Amin Allahumma amin. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan saudara kami yang berangkat haji tahun ini, wabil khusus jemaah Batanghari. Ada orang tua kami Pak Kemenang Kabupaten Batanghari, dan para bapak-bapak dan ibu-ibu Duyukur Rahman yang lain.
Jadikan haji mereka haji yang mabrur ya Allah. Bisa tawaf di Baitullah, ayo aminkan. Amin. Bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Bisa wukuf di padang Arafah. Bisa mabit di Musdalifah. Bisa mengambil batu di Musdalifah. Bisa mabit di Mina. Bisa melontar Jumratul Ula Wusta Aqabah. Bisa tawaf ifadah. Bisa tawaf wada. Bisa ke Jabal Rahmah, minta jodoh. Wada damin. Iya kan? Di Jabal Rahmah itu kan minta jodoh untuk anak cucu. Tadi itu kan belum masih koma tadi. Harus aminkan. Kalau tadi berhenti dia, wah jangan Ustaz, marayu kau balik lagi, kata dia. Iya. Karena pengalaman saya ada di situ. Saya tengok abang-abang ada sekok. Saya di belakang dia, pas di Jabal Rahmah yang tinggi itu. Saya di belakang, saya mengamati jemaah saya, siapa yang turun, siapa yang belum, karena waktunya sebentar. Saya lihat ada ibu-ibu menghampiri suaminya. Dia tidak tahu kalau saya dekat situ. Bertengkar dia berdua. Apa katanya? Saya masih ingat itu, cuma saya lupa saya masih ingat. Apa katanya? Bang, doa apa bang? Kau nak tahu bedoa aku? Iya kan doa untuk cucu, untuk anak. Jadi jangan curiga dulu, dan ibu-ibu jangan aminkan dulu, dengar dulu doanya. Nanti amin-amin nambah lagi. Nah, kita laminkan. Maksud dikabul oleh Allah dengan berat hati kita menerima. Amin Allahumma. Ya Allah. Bisa mengunjungi Rasulullah di kota Madinah, amin. Bisa masuk dalam grup antrian berdoa di Raudhah, amin. Bisa sholat arba'in di Masjid Nabawi. Pulang dari haji hati bahagia. Istiqomah. Rizki yang berlimpah. Haji dan umrah mabrurah wa makbulah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil. Jadi Bapak Ibu, subhanallah ya. Kalimat ini memang jarang diungkapkan oleh kita, kecuali oleh jamaah haji dan umrah. Kalimat ini adalah kalimat panggilan iman kita. Karena kalimat ini termasuk dalam bagian rukun Islam di dalam. Apa itu? Talbiyah. Jadi kalau yang sudah haji dan umrah masih ingat kalimat ini? Sedih, bercampur haru. Ustaz jauhnya lagi, Ustaz melontarnya jauh lagi, kata saya. Berapa kilo Ustaz? 6 kilo. Nah kok perginya 6 kilo, balik 6 kilo. Kali itu berapa hari? 3 hari. Supaya ringan baca talbiyah. Kan gitu kan? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Labbaik Allah. Ayo sama-sama. Umma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Enggak terasa tuh. Ustaz tawafnya lama banget, enggak terasa. Kena talbiyah 4 jam lewat. Melontar 5-6, bahkan pernah 10-11 kilo. Enggak terasa. Alhamdulillah.
Jadi kalimat ini benar-benar indah Bapak Ibu. Jadi dengan kalimat ini, itu yang sering saya ungkapkan. Sering kita melihat ada seorang anak mendukung ayahnya, mendukung ibunya, tidak pernah terasa lelah. Dia dukung terus. Ada yang berjalan berkilo-kilo tanpa kaki, cuman tangannya saja dengan sebagian papanya, tidak merasa capek. Ada yang kurang tidur, ada yang macam-macam. Kalimat inilah yang membuat jiwa dan hati kita bergetar. Labbaik Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Sungguh beruntung para tamu Allah. Kenapa beruntung? Karena dia tidak hanya mendengar kisah sirah dari guru-guru saja. Dia menginjakkan kaki langsung di tanah haram. Bisa melihat Baitullah langsung. Dan tidak terasa air mata menetes itu. Ustaz, kita ini benar-benar sampai nian. Sampai, kata saya. Coba cubit tangan tuh. Sampai nian sudah di Mekah ini. Tidak terbayang Ustaz. Hidup saya pas-pasan. Kalau dihitung-hitung tidak ada cukup ke sini Ustaz. Tapi karena karunia Allah sampai ke sini. Begitu. Subhanallah. Jadi sungguh beruntung menjadi tamu Allah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangankan tamu Allah, tamu manusia saja kita beruntung. Sedih kalau kita tidak diundang. Ada acara tidak diundang. Contoh nih, saya ingin bertanya, Bapak Ibu senang nggak kalau dipanggil ke pendopo? Sudah pernah dipanggil? Sudah? Belum? Ya kalau belum sama, saya juga belum. Tapi bagi yang sudah dipanggil senang kan? Cuman setengah jam. Kata Pak Bupati, Pak Gubernur kesini, Bang, setengah jam aja. Terus duduk di mana? Di emperan, keluar. Nggak apa-apa Bang, senang hati. Bisa selfie dengan bupati, betul tidak? Mau ngobrol-ngobrol doang, katanya gitu. Tapi senangnya minta ampun. Tambah lagi diberi minuman, apalagi diajak makan. Alhamdulillah. Semoga kita diundang. Semoga kita diundang. Jadi kalau Pak Bupati ngundang datang, kalau Pak Gubernur ngundang datang. Kalau tidak diundang, datang. Ayo, itu bagus sih. Berarti subhanallah menjaga persaudaraan ini. Maksudnya begini. Maksudnya kalau tamu Allah saja dimuliakan seperti itu, hati kita bahagia. Lalu bagaimana dengan duyufullah, duyufur rahman? Bagaimana dengan tamu Allah, tamu Rasulullah? Lebih lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, enak menjadi tamu Allah. Coba lihat ini. Ya, kita hari ini berkah tamu Allah ini. Dan kita yang ingin berangkat sudah wajar kita mengundang saudara kita seperti ini. Kenapa? Kalau kita datangi pintu ke pintu, rumah ke rumah, takut tidak ada waktu. Kita datang ke rumahnya, kemana abang? Mancing. Nah, mana nak tuh? Pergi lagi ke rumah sekok lagi. Mana wak? Bang, lagi nodos sawit apa nodos karet? Kalau nodos biasanya sawit. Kemana? Lagi motor. Kemana? Berjualan. Kan begitu? Kemana? Lagi kerja. Nah, makanya kita diundang ke sini. Mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu ini berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, man arada ahadukum safara falyuwaddi'a akhahu. Siapa yang ingin musafir, maka undanglah saudaranya, minta doanya, kan begitu, minta keampunannya. Fa innallah ja'ilu fi du'aihim khaira. Fa innallaha ja'ala fi du'aihim barakah. Nah, jadi doa-doa kita yang hadir ini
Para jemaah walimatus safar ini kebaikan, keberkahan. Makanya Bapak Ibu jangan heran kemarin ada pesawat sudah terbang 1 jam di Sulawesi bawa jemaah haji. Balik lagi mesinnya 4 mati 1. Kok Ustaz tahu? Saya tahu dari Pak Haji Kamto. Karena anak Pak Haji Kamto pramugara dalam itu. Tahu Pak Haji Kamto? Kan lingkungan sini lah. Nah anak dia pramugaranya dalam itu. Balik lagi berkah. Ini barangkali doa dari walimatus safar ini. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya diundang ke sini minta didoakan. Semoga kami yang berangkat, insya Allah berangkat tanggal 3 Juni jam 3 sore sudah kumpul di rumah dinas Bupati. Pelepasan habis maghrib sholat asar jamaah menuju asrama haji Jambi. Kan begitu, besoknya baru berangkat dengan Pak Kemenang selaku ketua kloter. Kami menuju bandara, insya Allah menuju Batam. Dari Batam lebih kurang jam 10 malam lebih kurang berangkat menuju Arab. Dan insya Allah pagi besok sampai di Jeddah dalam keadaan selamat. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi haji ini sangat luar biasa menjadi tamu Allah. Fa'iza sa'aluhu aqtahu. Bila mereka meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Makanya masih ingat kita yang masih haji, hampir doa-doa kita itu dikabulkan semuanya oleh Allah. Kalaupun ada yang belum dikabulkan saat ini, barangkali memang tidak pantas untuk kita terima. Karena takutnya kita tidak sanggup mikul nikmat. Banyak Bapak Ibu kejadian-kejadiannya. Bahkan kadang-kadang tidak diminta, Allah pun memberinya. Contoh jemaah bulian ini yang suka ngurut-ngurut orang, ya gitu ya. Pas balik bawa air zam-zam di stok sama orang penerbangan di depan saya itu. Dia bawa 2 botol air zam-zam. Tapi bapak ini baik, suka ngurut-ngurut tanpa pamrih. Pas sampai ke dalam di depan mata saya, datang orang lain membawa air lebih banyak lagi untuk memberikan kepadanya. Lewat. Subhanallah. Jadi banyak Bapak ini. Ada yang lagi sakit sembuh, ada yang lagi hilang tasnya duitnya 10 juta dapat lagi. Banyak. Ada yang mandul, pas balik dapat anak. Kan begitu, banyak gitu. Usahanya itu apa? Ustaz kapan berangkat? Nitip kurma muda obat mandul. Akan begitu kalau yang haji dan umroh itu. Kapan berangkat Ustaz? Nitip kurma muda obat mandul. Saya bilang obat ini insya Allah mujarab, yang penting ada pasangannya. Nah, saya masih ingat almarhum baru-baru ini meninggal, ibunya Bang Kohari di Tebing Tinggi. Masih ingat saya. Jadi saya tuh dekat kamar dia, tidak begitu jauh dari almarhumah. Datanglah orang Madura jual kurma muda. Kurma muda obat mandul. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Kata dia. Keluar ibu itu. Apun. Oke masuk Jamila dia. Kurma muda bu, obat mandul. Apa kata ibu itu? Saya kalau makan banyak juga tetap mandul. Wah kenapa bu? Ya karena saya janda. Maka saya ingat itu. Ya Allah, ayo kok kata saya. Tidak lupa saya, wajahnya masih ingat. Ya Allah. Begitulah kalau haji itu. Benar-benar nikmat. Ya karena hanya usaha kan begitu. Jadi apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Ada yang tidak punya anak, pas saya tanya lagi sudah berapa anak Bang? 4. Semenjak doa itu nampaknya dapat terus. Cuman kini kan pikir sekolahnya kemana lagi kan. Ada juga Ustaz, doain saya minta ruko, dapat kan ruko. Cuma saya tengok rukonya belum isi, sudah minta dapat ruko. Jadi hati-hati kalau minta haji itu. Nama dengan saya bilang tuh kalau minta saya berangkat nanti insya Allah saya nemani mak. Nemani mak itu lah terus. Orang sholat dia nemani maknya. Subhanallah. Iza sa'aluhu aqtahu. Wa iza staghfaru, dan bila mereka minta ampun, Allah ampuni mereka.
Faman hajjalillah wa lam yarfus wa lam yafsuk raja'a min dzunubihi ka yaumin waladahu. Siapa yang haji karena Allah, tidak rafas, tidak bertengkar, tidak begaduh, dia jaga betul-betul larangan ihram, kembali ke tanah air seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Berarti dosa selama ini diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Kira-kira banyak dosa apa tidak kita? Banyak. Jangan tengok dosa orang, tapi dosa kita diri sendiri. Kalau nengok orang, saya khawatir terjadi seperti jemaah saya. Tidak usah sebut namanya, tapi kampungnya masih ingat saya, daerah Peneroan. Saya hari itu kehilangan jemaah 4 hari. Datuk ini pun orangnya baik. Cuman kata orang rumahnya, Ustaz, bisa tidak minta tolong Ustaz? Boleh, kata saya. Datuk ini kan tidak sehat. Yuk, Ustaz lah yang melontarnya. Kasih batunya dengan saya. Saya bilang sama abang tuh, Bang, abang tinggal sini yo, tidak usah ikut lontar, karena jaraknya jauh. Iya Ustaz. Wah, kalau dengar tuh enaknya kan? Berangkatlah. Nah, pas balik saya mau motong rambutnya. Kok tidak ada Datuk nih? Kemana Datuk nih? Rupanya pas kita berangkat dia ikut berangkat belakang. Jadi yoan baik. Akhirnya hilang 4 hari Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedih sekali Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita bayangkan 4 hari itu kemana dia? Makan di mana, minum di mana. Akhirnya hari keempat barulah ketemu. Pas ketemu saya tidak tahu entah siapa yang menelpon. Tahu-tahu dapat nomor saya. Ini Pak Haji Amin, iya, ini jemaah Bapak. Orangnya tidak tahu entah siapa. Nah, ketemulah saya, nengok dia duduk di bawah jerapah. Saya bilang, "Loh Bang, iya Ustaz, kalau Abang meninggal di sini macam mana layu dengan anak abang baik-baiknya dia dengan bini dengan anaknya itu sedih. Jadi diolah jadi minta-minta dapat duit 20 rial, tawaflah 2 kali tidak sampai ke ujung balik pula. Begitu namanya orang lupa jalan balik. Tidak ada sesat dah, cuma lupa jalan balik. Allahu Akbar. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi ternyata tamu Allah ini doanya dikabulkan, dosanya diampuni, kemudian dibebaskan dari kekayaan, dari kemiskinan. Jadi makanya biasanya kalau balik dari haji dan umrah itu jarang disebut itu miskin balik dari haji, enggak, bahkan bertambah-tambah hartanya. Betul tidak? Saya pernah punya jemaah, Ustaz, subhanallah, mau kasih Ustaz, apa Bang? Nah ini orang tebing tinggi juga. Apa Bang Haji? Kata saya. Ya Allah Ustaz, di luar dugaan. Apa hal? Kata saya. Waktu mau berangkat itu saya khawatir rezeki ini kurang. Ternyata pas saya berangkat saya berdoa, banyak nian getah saya itu jadinya Ustaz. Oh begitu, getahnya jadi banyak. Alhamdulillah. Jadi rezeki kita berlipat ganda. Ternyata semakin kita nafkahkan untuk jalan Allah, semakin banyak Allah ganti yang lebih baik. Allah bebaskan kita dari kemiskinan. Amin Allahumma amin. Jadi ternyata kalau mau jangan miskin itu harus berangkat haji. Cuman kadang-kadang orang berpikiran kalau berangkat haji jadi miskin. Kan begitu? Contoh nih, dulu pernah keluar di koran Arab itu, seorang suami mengerayu istrinya, istriku, ayo kita berangkat haji. Karena kalau dulu tidak pakai kuota, antri langsung, setiap tahun bisa berangkat. Makanya dulu saya berangkat tiap tahun, karena dulu belum dijatah seperti sekarang. Apa kata istrinya? Jangan Bang, jual lah payo tuh. Gak usah, ngapain jual payo nak haji? Akhirnya dirayu dijual. Kemudian apa yang terjadi pas berangkat sampai ke sana? Istri ini di Padang Arafah mulai mengedomi lagu bakso kita, mengutuk-utuk. Ya Bang, ternyata Padang Arafah ini cuma seperti ini, cuma padang-padang tandus begini. Kita lah jual payo. Nah mulai dia ragu. Sudah itu pas mencium Hajarul Aswad, berutuk lagi. Ini yang dicium orang Hajarul Aswad ini biasa baik, macam sawung ular.
akhirnya berubah separuh badannya menjadi seperti ular. Dan itu keluar di koran waktu itu, saya lupa tahun berapa, saya masih mahasiswa waktu itu. Kemudian dikarantina, dikirim pulang. Nah jadi Bapak Ibu ini orang yang tidak percaya akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sungguh indah menjadi tamu Allah. Apalagi setiap hari Allah turunkan rahmat 120 rahmat, 60 untuk yang tawaf, 40 untuk orang yang sholat melihat Ka'bah, dan 20 rahmat untuk orang yang menung duduk melihat Ka'bah. Allah dapat juga pahalanya setiap hari. Kemudian dengan kebaikan Allah untuk tamu-tamu Allah ini, makanya Bapak Ibu harus benar-benar mimpi, dan mimpi itu mudah-mudahan menjadi kenyataan. Kita bisa haji dan umroh. Amin Allahumma. Ternyata Bapak Ibu, sebagaimana kata Rasulullah, ada 3 masjid di dunia ini, pahalanya sangat besar. Bila 1 kali sholat di Masjidil Haram, pahalanya sama dengan 100.000 kali kita sholat di tanah air. Jadi baru 1 kali kita sudah 200-an tahun lebih kita sholat, tidak pernah tinggal, sholat 5 waktu, baru menyamai 1 kali sholat di Masjidil Haram. Bila kita 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali kita sholat di tanah air. Dan barang siapa yang sholat 1 kali di Masjidil Aqsa di Palestina, maka seolah-olah kita sudah sholat 500 kali di tanah air. Makanya penduduk Gaza itu sampai hari ini berperang terus. Mereka membela Palestina, membela Masjidil Aqsa, karena itu adalah bagian dari umat Islam. Dan kita sedih karena umat Islam tidak mempedulikan itu. Ada dulu seorang tafsir Syasharawi, waktu saya belajar di Mesir itu, dia benar-benar menjazamkan ke dalam dirinya bahwa tidak akan pernah saya masuk ke Masjidil Aqsa selagi itu dikuasai oleh Islam. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari umat Islam. Cuman sekarang isunya itu perang kemerdekaan, tidak ada unsur Islam di situ, tapi pada hakikatnya itu adalah bagian umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi betapa besar fadilahnya. Belum lagi hikmah-hikmahnya banyak sekali tentang haji dan umrah ini. Inilah indah menjadi tamu-tamu Allah. Dan orang yang haji, luyufullah, luyufur rahman, dia akan mendapatkan haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita yang ada di sini wabil khusus, saya mengajak terus, tidak ada bosan-bosan. Biarlah Bapak Ibu bosan mendengarnya. Buatlah dari sekarang tabungan. Buat tabungan di rumah. Kalau di rumah ada doa aman, buat tabungan di bank. Khusus untuk haji dan umrah. Untuk anak, pukul 25.000 per hari. Insya Allah 3 tahun sudah bisa daftar haji. Betul tidak? Kenapa enggak betul? Merokok sanggup, makan enak sanggup, apalagi ada minuman baru tuh apa namanya, mise apa namanya? Penuh terus itu. Misu apa mise? Misu. Coba lihat itu, anak saya hobinya tuh, masya Allah, sebilang, aduh minuman baru. Nah sanggup beli itu. Kadang-kadang beli sate boy berapa tuh? 35, hampir tiap hari, masya Allah, gitu ya. Nah coba kalau 25.000 masukin tabungan untuk Munail, untuk ayah dengan mak daftar haji dengan Pak Kemenang, yang bagian haji Bang Haji Helmi, kan begitu. Mudah-mudahan insya Allah 3 tahun sudah bisa daftar haji. Berat Ustaz 25.000. Karena nak nyisikan untuk rokok dulu, untuk yang lain-lain dulu, nak buat rumah elok-elok dulu, sanggup. Kalau berat 25 kita sisihkan 10.000 saja per hari. Berarti 7 tahun sudah 25.200.000. Lebih sudah daftar. Karena daftar itu 25.100.000 biasanya. 100 itu untuk di buku tabungan. Sudah bisa. Jadi anak-anak kita pas umur 12 tahun sudah kita daftarkan. Oh nggak bisa Ustadz, kata siapa? Di petang hari ada saja pemulung yang masuk, yang sudah berangkat haji, pemulung. Ada lagi Mbah Mamun Putri yang saya ungkapkan di Peneroan itu. Nyadap karet 10 tahun, suami istri setia, dikumpulkan uangnya untuk haji. Bisa.
Sebenarnya kita ini sudah bukan istitoah lagi, sudah lebih. Sawit tidak hanya 1 kapling, mungkinlah 2 kapling, 3 kapling. Mobil lengkap, banyo 4. Kalau tidak ada lengkap kan belum istitoah. Mobil baru sekok ban Ustaz gitu. Itu nak melibat pula esok pagi sekok lagi gitu ya. Subhanallah, ada uangnya di bank. Hanya Allah yang tahu. Kan begitu? Tanah di mana-mana. Tanah saja, tanah dia, tanah dia. Banyak tanah. Kalau dijual, tidak 1 orang saja bisa daftar. Mungkin bisa 10 orang. Cuma sudah diamin bela. Mau sampai kapan? Mau sampai mati? Bukan punya kita lagi. Nah, kalau ayah meninggal, tolong tanah itu masukkan ke dalam kuburan ayah. Tidak ada lagi tuh. Bahkan kadang-kadang dia bertengkar. Bapak Ibu sering dengar. Kan gitu, saya punya kisah sendiri. Jam 7 pagi datang seorang ibu-ibu ke rumah. Yuk, dari mana? Saya dari Batin 24, Ustaz. Saya nak ngadu dengan Ustaz. Ngadu apa? Kata saya. Saya punya saudara 4 apa 5 orang kalau tidak salah dia mengatakan begitu. Kami harta banyak Ustaz. Karena dulu ayah pergi pagi balik sore. Jadi ayah yang baik lah. Pokoknya apapun untuk anak, apapun untuk anak. Begitu. Akhirnya ayahnya meninggal, ibunya meninggal, meninggalkan harta yang banyak. Apa kata si bungsu yang cewek ini? Bang, ayah kan sudah tidak ada lagi. Mau nggak kita sisihkan uangnya untuk badal haji? Kan begitu. Apa kata abangnya? Itu senaya dengan mak lah, Dik. Kan kita lah bagi-bagi juga. Dia sedih. Kemudian dia menemui saya. Saya bilang, yuk, nggak usah sedih. Kalau memang Ayu punya harta, aduh Ustaz, banyak ayah ninggalkan kami. Biarlah badal haji itu Ayu deh, duit Ayu lah. Insya Allah Ayu yang mendapat berkah. Kemudian saya ketemu Ayu itu, dia sudah berangkat haji dan anaknya insya Allah sudah sukses. Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu, capek nyari duit, ada ingat dengan kita. Mati pun tidak ada mikul hingga kita. Jangan-jangan doanya cepat layan mati mak. Biar kami tak bagi-bagi kolah. Aduh ayah aku susahnya. Tak boleh. Gitu. Na'udzubillah. Ya Allah. Bu. Nah, apa lembutnya? Bu. Wah, ini baru keren. Ada buy gitu ya. Itulah namanya Ustaz kan. Saya gantilah manggil. Coba enak-enak dikit Bu. Bu, saya Ustaz. Coba saya nyanyi. Bu, Masya Allah. Coba kita ngetes bapak-bapak pula. Pak, aduh apa Ustaz? Janganlah macam tuh. Ketemu saya pun jarang. Ya Allah, kasih pun marah-marah baliklah saya kayak gini. Saya punya kisah. Ayu itu sudah meninggal. Kisah Ayu itu bukan kisah keluarganya, tapi kisah tetangganya. Datang ke rumah saya kemudian, Ustaz, Ayu nak bertanya, kalau nak nyari Ustaz nak nyebut kok. Apa hal? Saya punya tetangga, anaknya 11 orang. Wah iya, matamku kata saya. Ada yang punya anak 11 kok? Banyak. Alhamdulillah. 11 anaknya. Apa halnya yuk? Anaknya seorang pun tidak tahu yang ngurusnya. Nah, ada yang pejabat anaknya. Anaknya itu ada yang pejabat. Terus boleh tidak saya ngurus satu? Saya yang nak ngurus Ustaz. Kasihan nih. Subhanallah. Ternyata punya anak 11, satu pun tidak ada yang ngurus. Ya Allah. Sedih. Sedih apa sedih? Anak-anak kita sedih. Nah, alhamdulillah kalau sudah dijawab. Berarti baik-baik kalau anak kita. Amin Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke lab. Jadi ternyata orang yang menjadi tamu Allah itu indah. Dosa diampuni, doa dikabulkan, apalagi dapat rahmah, pahala dilipat gandakan, yang sudah saya katakan tadi, haji dan nabur. Akhirnya mengundanglah kita ke sini, minta didoakan.
Karena memang bekal untuk haji yang mabrur itu yang pertama, nah ini bekal. Sebenarnya banyak yang bekalnya. Ini satu di antaranya adalah persiapkan diri kita dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hadir di sini doakan supaya kami yang berangkat yakin. Itu yakin bahwa segala ketetapan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam kalau kemarin itu, wahai Bahayu Ustaz berangkat, tengok ke pesawat balik pulang. Saya sering ditanya jemaah, Ustaz ini pesawat yang kita nak berangkat kok? Iya, bedangnya Ustaz. Macam mana cara terbangnya? Entahlah kata saya, kalau nanya macam itu tidak tahu saya jawabnya. Naik ini lah kata saya. Wahai Ustaz katanya. Iya memang takut kalau iman kurang kuat. Jatuh dak do yang ke atas. Aduh pesawat jatuh ke atas. Dak do jatuh ke bawah galau. Ustaz. Makanya saya kalau dalam pesawat itu kadang geli-geli dewek. Ustaz ada juga jalan buruk di atas saudaraku. Aduh kata saya, pas awan tuh jalan buruk lah gitu. Dia takut masuk guduk gitu. Saya pernah lihat jemaah sebelah saya ibu-ibu dan nak makan lagi. Gara-gara antara Arab Saudi dengan Indonesia itu ada namanya daerah India Sri Lanka. Jadi kalau masuk di situ, masuk ke dalam grup awan-awan itu. Jadi seolah-olah hilang angin, pesawat itu turunnya itu terkejut. Nak keluar semua rasanya dalam perutnya. Saya bilang, makanya gak dugil seribu Ustaz kapo pesawat kau tadi gitu. Subhanallah. Jadi harus siap iman ini kalau berangkat haji. Minta didoakan oleh saudara-saudara kita jemaah Walimatus Safar ini supaya dikuatkan iman kita. Amin Allahumma. Kita contoh Nabi Ibrahim sanggup meninggalkan anaknya. Tidak ada dokter, tidak ada makanan, tapi karena keyakinan bahwa Allah itu maha segalanya, hilang rasa takut. Ustaz saya berangkat, biarlah tidak bisa jalan, karena Allah yang memberi hak untuk saya bisa sempurna untuk haji. Begitu, harus berangkat. Jangan berangkat dak yuk, berangkat dak yuk, ragu Ustaz. Nah bagaimana iman kita? Harus berani, siap. Saya punya jemaah. Dulu saya masih mahasiswa, saya biasa menggait jemaah plus. Saya kebetulan membimbing jemaah Bulog dari Jakarta. Ibu ini subhanallah dapat bimbingan melalui saya. Ustadz Amin, cuman lucu orang. Apa hal itu? Tadi Ayub melontar, batu itu balik lagi. Kata dia kan, mantul. Ayo kena yuk, kata saya. Iya Ustadz. Terus yang melontar itu saya sebenarnya bukan Ayu itu, bos Ayu itu. Wah dia ada bosnya tuh dia tahu gawe bos macam mana, gitu kan. Batu tuh balik lagi ditangkap yuk, ada tulisan di batu itu. Sama-sama setan jangan lempar. Kayak Ayu kok basing gue kata saya. Nah ternyata Ayu ini bapak ibu dia punya hikmah dengan saya. Waktu mau tawaf sa'i, dia langsung nemui saya, Ustaz. Saya itu sudah dicap oleh dokter. Yang pertama harus makanan yang khusus. Kan susah kalau haji. Nak nyiapin untuk kita dewek siapa yang nak nyiapin? Dah ada. Kecuali tahun ini kata Pak Kemenan ada usulan siapa yang mau bubur dari sekarang pesan. Ada baru tahun ini baru. Dulu nggak ada ya. Nah terus kata Ayu itu saya tidak bisa makanan kecuali makanan yang sudah biasa saya makan. Saya bilang yuk kalau haji ini tidak ada yang pilihan. Pengen makan rendang, siapa yang buat? Asam pedas, tempoyak, dah ada. Apa yang ada tuh lah, kata saya. Nah jadi macam mana Ustaz? Doa. Ya Allah, kan gitu. Enaklah saya makan makanan ini. Amin Allahumma. Amin begitu, insya Allah enak tuh. Tapi kalau, tidak ada enak Ustaz, tidak ada enak lah terus. Ayo Ustaz kenyang biar anak kenyang lah terus. Itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu ini itu satunya. Jadi setelah saya katakan begitu dia berubah. Tidak pernah lagi nyebut minta makanan-makanan khusus. Yang kedua ibu ini, dia tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Belum apa-apa sudah minta Ustaz. Ada enggak kursi dorongan? Jangan dulu. Coba dulu, coba berjalan dulu. Berdoa yuk. Berdoa, saya bilang. Akhirnya dia berdoa saja, berdoa ya Allah, berilah kekuatan kepada tubuhku. Karena sebenarnya yang memberi kami kuat itu bukan makanan.
Itu sebab saja. Yang membuat kita sehat, kuat, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah ambil satu saraf, kita bingung. Betul tidak? Wah, orang kita dulu dari tetes air mani yang hina, perasaan saja sekarang kita hebat. Karena kita sudah punya jabatan, karena kita sudah punya segalanya. Dulu asalnya setetes air mani yang hina, Allah yang memuliakan. Berdoa yuk, minta kepada Allah supaya kuat. Akhirnya sampai terakhir tidak pernah didorong. Allah Akbar. Nah, jadi keyakinan-keyakinan seperti ini sebelum kita berangkat sudah ada dalam hati kita. Rampungkan semuanya. Mohon doa para jemaah Walimatus Safar. Amin Allahumma amin. Nah, sehingga naik pesawat tak ada resah lagi. Sampai di hotel tak ada resah lagi. Kata orang Ustadz panas nian tak ada resah lagi. Banyak orang merasa panas, kita dingin. Itu Pak Kemenang sendiri. Waktu umroh dengan saya, orang lain kepanasan, dia tidak. Orang lain tidak berani ke Hajar Aswad. Dia dewek-dewek, minta izin Ustaz Amin. Saya tak nyium itu, katanya. Kenapa? Cuman saya izinkan. Kenapa? Karena saya yakin bila Allah memberikan, tidak ada yang tidak bisa. Ada ibu-ibu jemaah saya, karena sholat terus. Akhirnya dia bisa mencium Hajar Aswad, seperti ada yang membawa menuntunnya. Dan jalan itu kosong. Dan saya mengalami sendiri harus seorang kakek-kakek. Mau dengar ceritanya? Mau Bu? Bu? Malah berubah tadi ya Ustaz. Tinggal cepat yang berubah. Sudahlah Bapak. Bapak itu lah sama baik perasaan. Mau gak saya cerita? Mau. Tapi ini kan bukan cerpen. Ini cerita beneran. Saya punya jemaah orang Kerinci. Subuh-subuh saya biasanya ngetok pintu. Ayo Bu, Bapak ke masjid. Turunlah saya ke bawah. Ada datuk-datuk duduk di kursi itu. Merutuk. Tinggal-tinggalinnya saya. Nah, apa hal itu? Abang kau dengan ayu. Datuk aja datuk kau pergi. Nih, aduh, Ustaz Amin bawa kata saya. Ikut dengan saya. Saya bawalah. Sebenarnya datuk ini keduluan bangun. Anaknya masih tidur. Dia keduluan. Itu sudah takdirnya barangkali. Ketemu saya. Ikut saya kita ke masjid. Udah, ikut saya ke masjid. Sampai di masjid selewonyo kedangian. Apa selewonyo? Ustaz, bawa saya ke Hajarul Aswad tuh. Nah, kata saya kalau kecil jatuh lebih kecil dari saya. Macam mana kita nak ke situ? Berdoa dulu, kata saya. Ayo kita ke sana. Mana tahu Allah membuka jalan. Pergi saya bawa dia ke Ka'bah. Masuklah saya antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Tuh, saya bilang, tidak usah berburu macam orang tu, tidak telat lagi kau. Coba tengok tua kotor, pedang, badan hitam, tidak telat tuh, kata saya. Biarinlah dulu. Kita tegak dari situ. Peganglah dinding itu. Kalau memang Allah manggil dapat itu, terus saja. Nah, 1 jam sebelum azan datang polisi 14 orang. Jadi ternyata kalau sudah mau azan itu polisi itu berbaris di situ. Dikurungnya orang yang di dalam itu dan yang luar tidak boleh masuk lagi. Berebut memegang saf utama itu. Kokang tangan begini tidak bisa lewat lagi tuh. Nanti besok insya Allah kita cari saf ya. Wah, itu jadi saf pertama itu alangkah susahnya. Kalau di Indonesia susah dapat saf pertama itu. Nah, karena memang saf terakhir terus gitu. Pegang saya ikutnya tuh, wah bergantung, wah macam mana tuh lebah itu, nah untuk ngejar saf itu. Nah kami lah di dalam itu sama datuk tuh, kita dosa keluar tuh, sini bela, mana tahu ada jalan. Ternyata, apa ternyata? Ternyata kalau sudah polisi membuat lingkaran itu, yang luar tidak bisa lagi masuk. Dia cuma menghabis yang dalam itu. Satu, sampai lagi giliran datuk itu dengan saya. Tidak ada lagi orang lain. Nah terus kena rendah, diangkat tak polisi itu. Geramnya saya nak foto, cuman tidak ada boleh pula foto situ. Nah tuh kata saya rezeki datuk, saya dapat keberkahannya. Amin, gua tidak ada saingan. Subhanallah. Sampai seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah jadi maksudnya harus mantapkan hati. Jangan merasa tidak kuat, jangan merasa panas, jangan merasa tidak sanggup. Jago niat baik ini, dan jangan pula berlebihan. Ustaz, enak niat yang didorong tuh.
dorong untuk yang sakit. Nah akhirnya habis itu dia sakit. Akhirnya dia pula kena dorong. Alam batang hari itu ya Allah subhanallah. Memang subhanallah ya kalau haji itu memang makbul ya. Nah, gitu ya. Jadi kita harus kuatkan hati kita. Jangan sampai salah. Bapak Ibu, jangan salah niat. Ada lagi nih jemaah saya. Jadi kenal kisah yang tadi yang hilang 4 hari itu. Ada seorang ibu-ibu tegak, Ustaz, saya tahu nian apa kerja dia di dusun. Nah, kata saya tidak boleh kayak gitu. Karena haji itu bukan hari pembalasan. Belum tentu dia jubit orang di sana dicubit malaikat. Karena haji itu bukan hari pembalasan, tapi hari pengampunan. Silahkan datang wahai hamba yang berdosa, aku ampuni dosa. Silahkan datang wahai hamba yang merasa miskin, aku kayakan kamu. Begitu. Jadi saya tidak setuju itu. Kemudian ada juga, Ustaz, abang itu kemarin haji tidak tahu apa-apa ya. Udahlah, padahal dia disiko. Nah itu salahnya kata saya. Karena kawan akrab jadi tahu kerja dia di dusun. Tidak boleh begitu. Nah termasuklah ibu itu. Karena dia barangkali berangkatnya kurang siap dengan keimanan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang, Bapak Ibu ayo kita ke Laut Merah. Melihat laut itu apa merah atau tidak? Oh semangat. Ayo ibu kita lihat sepeda gedang itu. Sepeda Bani Adam. Makanya ayo Ustaz. Ayo kita lihat masjid terapung. Ikut dia ke dalam. Saya bawa beberapa mobil berangkat. Akhirnya dalam perjalanan kami kena marah sopir. Apa kata sopir? Bau? Bau? Siapa ini? Bau apa? Saya bilang, apa ini yang kamu? Saya bilang, ini ada bau di dalam mobil ini. Ternyata ibu yang ngomel-ngomel yang gak karuan itu menceret dalam itu. Jadi kata sopir itu, aku tidak mau. Aku pengen dia mengeluarkan duit 100 rial untuk aku. Karena aku nyuci mobil. Saya bilang, yuk, nah itulah tuh kata saya kan. Ngapalah pegang dalam mobil kata saya. Jadi hati-hati subhanallah Bapak Ibu. Jadi gak usah ngurusin orang. Biasanya kalau bilang saya itu masya Allah ya Bapak Ibu, ini pengalaman nih. Bapak Ibu ayo masuk masjid. Ini harus siapin hati nih. Iya Ustaz, sudah untuk semua. Sudah Ustaz. Dan pas mau masuk masjid, Ustaz tunggu dulu. Ya saya kira nak selfie, bukan. Kentut. Nah kan tawaf kan harus pakai wudu. Udah kentut. Pergi ke WC. Keluar, datang lagi. Pas mau jalan, Ustaz, saya kentut juga. Dalam hati kan ngapola ada serempak kentut. Memang kentut malah bisa serempak. Dia memang beda-beda gitu kan. Nah yang ketiga mulai merukuk. Datang kentut kata dia kan. Ini lambat kita jadinya. Wah acak itu kan begitu. Apalah bahasa Jambi di kita. Sudah pergi. Balik yang kedua tadi. Pas mau masuk masjid, yang ngomel tadi pula kentut. Ya Allah kata saya, memang macam pola jadi pembimbing kata saya. Terima bela. Jangan marah, saya tidak bisa marah. Lah orang mau kentut. Ya, macam mana saya nak marah? Kan begitu. Akhirnya, yuk, dia bilang dalam hati, itulah. Ngapain ngomong-ngomong orang, nah, balik kalau dewek gitu kan. Akhirnya pas di bawah saya bilang, nah, kita sholat dulu. Sholat. Mana yang kentut tadi? Mulai. Baru saya tunjukin ngambil wudhu. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu. Harus siapin mental yang kuat. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Kita itu dalam sangkaan kita kepada Allah. Kalau sangkaan kita buruk, nanti akibatnya buruk. Makanya harus bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kita yang tinggal, kita harus bersangka baik. Jangan-jangan emak saya udah balik lagi. Tidak boleh begitu. Minta panjang umur, sehat dan hidup bahagia. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan nanti insya Allah rombongan Ustaz Amin balik. Kalaupun mereka meninggal di sana itu sudah catatan. Banyak kok saya punya jemaah. Istrinya Mangun Putri itu meninggal di sana. Kemarin ada jemaah saya di Palimo meninggal di sana. Ada ibunya almarhum Jasmani di Jembatan Mas meninggal di sana. Banyak kisah-kisahnya. Karena meninggal itu memang sudah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita luruskan niat. Nah, kalau sudah begini enak berangkat hajinya. Waktu tawaf ditelepon anak, apa nak? Kok mau kau minta tawar barang kau boleh enggak? Ya, jangan lagi boleh. Dulu tawar menawar kalau lagi tawaf. Betul tidak?
Nah, maunya tadi selesai sebelum berangkat tuh. Ada orang yang minta tawar dari 1.000.000 jadi 999. Masih 1.000 pula minta tawar. Wah, ini lagi tawar dengan Ustaz Amin. Wah, putar-putar. Gara-gara 1.000, ya ibaratnya begitu. Kenapa? Karena kita tidak siap berangkat. Seharusnya ya untuk sementara janganlah lipat ayahmu dengan biarlah dia ibadah dulu. Biarlah dia tawaf dulu. Biarlah dia sangi dulu. Jangan ayah pula suruh ngitung kok galonnya 1.000 ton ya. Wah itu kan apa ya kalau nurut ayah duitnya. Mana lah ayah tahu. Kemarin kan lah diwakilkan ayah yang ngurus. Nah kecuali macam datuk yang di peninjauan, nah, itu boleh lah dia ngurus dewek. Jadi ada jemaah saya berangkat umroh, bawa tas terus, tidak ada hilang. Apa bang dalam tas itu? Kata saya, duit Ustaz. Wah kok 50 juta. Nah kata saya, apa banyaknya? Nah nanti tinggal tidak ada orang rumah, ayolah dia bawanya, tidak ada yang ngurus. Nah terus apa usaha ada toko? Ada sapi 57 ekor, banyak itu kata saya. Duit berapa? Ada di bank 600 juta. Nah kalau macam kau ada yang ngurus, tak pola dia kali-kali nelfon kudus. Kalau kita ada keluarga, jangan dionian mikir begini. Biarlah serahkan untuk sementara. Cuman yang penting nanti ada laporan. Nah begitu. Betul tidak? Berarti siap berangkat. Tuh yang pertama. Jadi hati dan jiwa kita sudah siap untuk menunaikan panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak wal mulka lak. Itu bekal yang pertama. Jadi memang iman kita sudah kita siapkan. Apapun yang terjadi, saya sudah menyerahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Hatta kalaupun saya meninggal di sana, saya ridho. Begitu. Nah memang orang yang meninggal di sana, apalagi dimakamkan di Baqi, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah lebih dulu, dan mereka bersama dengan Rasulullah dan keluarga Rasul. Kalau kita dibangkitkan besok di mana kira-kira? Belum tahu. Yang Baqi itu duluan dibangkitkan para anbiya, kemudian keluarga besar Nabi. Wah kalau ada yang meninggal dimakamkan di situ, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus yang kedua apa? Untuk menggapai haji mabrur, umrah makbulah tadi. Yang kedua adalah bekal ilmu. Penting. Makanya di kami ilmu kita menasik dari bulan Desember. Belajar. Jangan sampai kita berangkat haji dan umrah hasilnya tidak ada. Kosong. Saya punya jemaah sedih. Ustaz Amin, apa yuk? Waktu tawaf dulu itu, ayo batang duduk. Tapi tidak ada ngomong ke Ustaz. Kasihan nih Ustaz tuh. Belum lagi yang bergantung-gantung di tas belakang. Mangkat tuh dia kan. Ibarat macam itu. Terus ayo kentut. Cuman ayo tidak ada ngomong sama Ustaz. Baru disiko setelah sampai di tanah air baru ngomong. Nah kalau tawafnya tawaf ifadah, sah nggak hajinya? Nggak sah. Kena rukun. Nggak sah. Ya Allah. Jadi penting ilmu itu Bapak Ibu. Jadi sebelum berangkat belajar tayamum. Kalau tidak punya ilmu, sibuk. Mau apa tuh? Mau tanah sekilo Ustaz untuk tayamum. Nah, padahal kata Kementerian Agama tidak ada macam hunian. Sibuknya menyemur tanah di belakang. Untuk tayamum dalam pesawat kita kena masalah. Cukup di belakang. Cara tamu tayamumnya juga begitu. Jangan sampai kita malu, nanti Ustaz Amin tuh tengok jemaahnya tayamum macam wudhu. Nah, padahal kan tayamum cuma dua, nah, muka dan tangan. Dia dibuatnya macam wudhu itu di dalam pesawat. Jemaah saya foto, jemaah Ustaz Amin, ya Allah saya malu. Ada lagi jemaah bolak-balik dalam pesawat, nyari tempat sholat. Nah kan, ini kalau tidak punya ilmu, seharusnya cukup sholat di kursi. Pelajari cara sholat, cara rukuknya, cara sujudnya. Jadi kalau sujud dalam pesawat itu jangan bionan ke bawah. Kalau bionan ke bawah, kepala nyangkut di kursi. Manggil orang nggak berani, tinggal di situ lah. Harus ada ilmunya. Cara sholat saja. Kalau nggak ada ilmu bingung, Ustaz ini arah kemana? Nah sudah kemana pesawat ngadap ke situ lah sholat. Dalam bis juga begitu. Jangan bis ke kiri kita ke kanan putar-putar. Nggak boleh begitu. Ada aturannya. Cara sholat dalam pesawat.
Jadi penting ilmu itu. Sholat qasar jamaah, kalau nggak tahu bahaya. Jangkos qasar jamaah. Ada yang di rumah qasar jamaah, di rumah qasar jamaah. Ya Allah. Tayamum juga harus ada ilmunya. Bagaimana ilmunya itu? Jadi kalau tayamum satu kali bisa untuk 2 sholat qasar jamaah. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau tidak punya ilmu, tayamum pertama sholat qasar zuhur, tayamum lagi sholat lagi asar. Padahal dia untuk satu paket. Betul tidak? Nah jadi beda. Hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak punya ilmu, akhirnya dikosar semua. Zuhur 2, asar 2, betul. Maghrib boleh nggak dikosar? Nggak boleh. Masa sholat sengaja aku sholat fardu maghrib 1,5 rakaat? Bagaimana punya sujudnya 1,5? Nggak ada. Oh ternyata harus belajar. Karena nggak belajar mulai sholat subuh. Sengaja aku sholat fardu subuh, kosor 1 rakaat karena Allah. Nggak ada. Sholat subuh nggak boleh digabung dengan zuhur. Wah ini pentingnya ilmu. Dan haji dan umroh itu banyak qasar jamaah. Di asrama haji sudah qasar jamaah. Bahkan mungkin tahun ini kita sudah di rumah sudah qasar jamaah. Sampai di Batam qasar jamaah. Di Padang Arafah qasar jamaah. Di Mina qasar jamaah. Begitu. Jadi ada ilmu-ilmu. Tawaf harus ada ilmunya. Tawaf itu tidak boleh memegang Ka'bah. Jadi kadang-kadang pertama kita datang itu daya tarik Ka'bah itu kuat sekali. Sehingga saya pernah kehilangan jemaah. Manolah bang, rupanya dia sudah di Ka'bah. Saya melihat Ka'bah itu Ustaz, Masya Allah. Jadi saya tuh dengasnya ngejar ke situ. Saya bilang kita lagi tawaf. Kalau lagi tawaf megang Ka'bah batal tawafnya. Balik nol lagi. Akan punya kerja. Akhirnya apa yang terjadi? Ustaz Amin antar saya lagi tawaf. Baru sampai. Kaki masih sakit tuh. Allah minta antar pulang tawaf gara-gara batal tadi. Akan ibaratnya seperti itu. Harus tahu ilmunya. Jadi kalau tawaf harus dalam keadaan wudhu. Kalau tidak punya ilmu, itu tertutup semua badannya. Gak boleh, harus terbuka bau kanannya. Begitu ada caranya. Kemudian boleh memegang Ka'bah kecuali 2, Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Cuma itu. Kalau batal ambil wudhu, mulai lagi dari hitungan terakhir. Jadi kalau hitungan terakhir 5, mulai lagi ngambil wudhu, baru mulai dari 5 lagi, baru 6, 7. Allah. Jadi ilmu itu penting. Saya juga begitu. Bagaimana? Kalau tidak punya ilmu repot. Karena sering saya menemui jemaah yang sa'i itu, orang sudah selesai dia belum. Orang sudah selesai sa'i dia belum. Jadi hitungan sa'i itu dari Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 2. Nah dia pikir karena tidak pernah manasik, jadi dari Sofa ke Marwah balik ke Sofa kan baru 1 kali mutar. Oh itu lama. Yang setengah ini saja sudah 3,5 4 kilo kali 2, berarti 8 kilo dia jalan. Kapan selesainya? Lama. Nah jadi ilmu itu penting. Allahu Akbar. Melontar juga penting, ada ilmunya. Bapak Ibu coba lihat kalau dulu di TV itu ada selop yang jadi batu. Itu nggak boleh. Selok swallow, selok. Karena harus batu yang sebesar ibu jari besarnya. Itu pun tidak boleh besarnya. Kalau sebesar tinju melontar, kena pantulannya sakit iman gitu. Betul tidak? Nah ada ilmunya. Cari apa kerikil, apa tai kambing. Di Musdalifah itu banyak kambing. Akhirnya dikumpul 100 batu, tai kambing separuh. Betul tidak? Enggak sah. Oh lihat dulu, ada ilmunya. Melontar juga begitu. Kalau melontar sekali 7 batu, dihitung 1. Harus ada bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak punya ilmu, matilah kau setan. Kan gitu. Coba lihat di TV doang, mengumbang kalau bahasa dusun. Jauh negara yang melontar itu. Jadi seolah-olah dia melontar setan dalam ilmunya. Padahal melontar keburukan yang ada dalam diri kita. Jadi penting ilmu itu Bapak Ibu. Ada jemaah yang tiap hari umroh, tapi tidak pernah mikot, tidak pernah ke Tanjung, tidak pernah ke Jakarta, tidak pernah ke Hudaybiyah. Dia ngambil mikotnya di hotel, seharusnya bayar kambing itu. Tidak punya ilmu, ditegur tak boleh, marah. Subhanallah.
Jadi haji itu penting ilmunya Bapak Ibu. Oleh sebab itu ikut manasik. Saya punya jemaah Batanghari dan dia termasuk ustaz. Saya tidak menyebut namanya. Saya lupa haji tahun berapa. Lalu dinasehati selalu ngelak terus. Saya lo banyak baca buku. Itu. Sementara buku dengan lapangan kadang berbeda. 4 kali dia melanggar. Saya masih ingat 4 kali dia melanggar larangan ihram. Tak boleh pakai kepiah, dia pakai kepiah. Potong kambing hilang duit 3 juta. Melanggar lagi, potong kambing lagi. Habis duit untuk bayar kambing. Seharusnya beli kurma. Kalau beli kerupuk berapa banyak dapatnya 3 juta beli kerupuk, masya Allah, ya kan? Nah tadi ilmunya tidak ada. Allahu Akbar. Jadi bekal yang kedua itu adalah ilmu. Sebenarnya bukan haji saja, dalam segala hal. Syaitan itu takut kepada orang yang tidur yang berilmu, sehingga dia tidak mau menggoda orang yang sholat di sebelahnya tidak berilmu. Jadi orang yang tidur berilmu saja takut syaitan. Dan kita beribadah tanpa ilmu walaupun sebanyak apapun tidak diterima oleh Allah. Gitu. Makanya ibu-ibu hati-hati ya, ilmu ini penting. Saya sering melihat ibu-ibu kadang sholat kakinya kelihatan, nggak boleh. Gitu. Waktu haji tawaf sa'i ibu-ibu pakai sarung tangannya itu kebalik. Seharusnya yang kebuka itu telapak tangannya, dipakai kebalik, yang terbuka belakangnya. Nah kan begitu, itu ilmu namanya. Allahu Akbar. Bu, panas bu? Panas ya? Panas karena omongan saya ya? Oh enggak, kalau panas ya. Abang depan tuh yang panas. Ustaz Rahim. Oh, Masya Allah. Panas bawa berkah insya Allah. Semoga bisa haji dan umrah Ustaz Rahim. Dan bapak-bapak semua insya Allah. Amin. Allahumma. Yang ketiga, kita singkat-singkat saja. Saya nanti ada lagi acara lagi. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menggapai haji yang mabrur ini, perbanyak kita beribadah kepada Allah. Contoh nih, kalau di Masjidil Haram Bapak Ibu tidak ada sholat tahiyatul masjid, jangan cak yonian Allahu Akbar. Tidak ada sholat tahiyatul masjid. Masjidil Haram tuh gantinya dengan tawaf sunnah. Oh jangan, wah gaya kan boleh lah gaya, tapi salah. Tidak ada sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Ada lagi ya, Bapak Ibu kita perbanyak ibadah ini ya. Termasuk jangan salah, saya punya jemaah 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Bapak yuk bang, ini kan sudah lontaran yang ketiga, abang nggak mau ya? Oke kita ditinggal jemaah. Saya tuh untuk melontar untuk bini saya di dusun. Bini di dusun dilontar. Bismillahirrahmanirrahim untuk biniku. Bismillahirrahmanirrahim untuk anakku yang tua. Itu salah. Melontar itu hanya untuk orang yang haji. Nah, betul tidak? La ilaha illallah. Nah jadi perbanyak ibadah Bapak Ibu. Jadi banyak-banyak baca istighfar. Istaghfiru rabbakum fa innahu banyak minta ampun kepada Allah. Kalau kita beristighfar, Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir hanya sekejap mata. Jangan tergoda, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat tinggal kita. Akhirat nanti tempat tinggal kita. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Barang siapa dunia tujuannya, niscaya hidup pastikan merana.
Barang siapa akhirat tujuannya, niscaya hidup pastikan bahagia. Niscaya hidup pastikan bahagia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Nah, jadi kita yang haji dan umroh itu kita banyak-banyak membaca istighfar, banyak-banyak sholat sunnah, ada sholat duha, sholat apa lagi? Sholat qobliyah ba'diyah. Hampir setiap waktu selesai sholat fardu, sholat main. Yang begitu di Masjidil Haram itu. Hampir setiap waktu itu, karena orang berjutaan, ada saja yang meninggal. Dan pahalanya seperti bukit Uhud. Ada lagi ikut sholat apa namanya, sujud sajadah. Harus tahu juga itu sunnah juga itu. Jadi jemaah kita kadang-kadang bingung, Ustaz tadi sholat subuh Jumat itu sholat apa Ustaz? Nah memang kenapa? Saya tadi tidak ada sujud dah, saya anggap aneh sholatnya. Nah sudah kata saya, rupanya saya lupa nyampaikan itu. Jadi kalau subuh itu kan bawa surat sajadah. Kalau pas sujud ya langsung sujud, jangan ruku. Malaikat jadi ketawa. Nah, orang sujud sajadah kok dia masih ruku gitu. Nah, gitu. Jadi harus tahu. Jangan sujud sejadah. Terus apa lagi? Sholat taubat, sholat tasbih. 300 tasbih. Kenapa pengampunan dosa? Kemudian apa lagi? Banyak bertasbih. Nah, jadi waktu tawaf dan sa'i itu, ataupun dari perjalanan dari tenda ke tempat melontar, itu sering membaca tasbih. Dan tasbihnya seperti ini: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Nah begitu dia tasbih. Kemudian apalagi baca sholawat. Nah jadi memang kita selama 42 hari itu, 2 hari bolak-balik sudah dalam pesawat, tinggal 40 itulah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, menutupi kelalaian kita selama ini. Nah nanti ke Madinah banyak-banyak baca sholawat. Sholawat kan banyak macamnya itu. Ada sholawat Ibil Qulub, kan gitu ya. Nah, tahu sholawat Ibil Qulub itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Ibil Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ada lagi salawat Jibril. Ada yang riwayat menyebutkan salawat khas. Itu pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gitu dia, pendek banget. Siapa yang membaca itu setiap hari, insya Allah hajatnya dikabulkan dan Allah berikan rizki min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan bisa haji dan umroh insya Allah. Amin Allahumma. Ya dibaca itu. Nah jadi kita haji dan umroh begitu. Tasbih dibaca. Makanya sering saya ceritakan kisah yang indah. Sampai sekarang nggak lupa-lupa saya. Ada nenek dari Sengoan itu. Nenek nggak usah pergi ya. Kita tinggalnya di Mispala. Mispala ini 3,5 kilo ke masjid. Nenek nggak kuat jalan, nggak usah ikut ke masjid jalan kaki. Yo Ustaz, saya pergi, kami pergi subuh, dia pergi juga dia lihat.
Akhirnya pas balik saya hitung-hitung, nah ini ada satu dado. Mana dia? Nenek dari Singoan. Ternyata dia sudah salah jalan. Akhirnya dijemput. Ini tuh kan? Dijemput pakai mobil jauh. Nenek-nenek sejauh itu jalan. Akhirnya ketemu. Nah, nenek kok ada di sini? Yo Ustaz, tadi kan Nabi janji tidak ada pergi. Apa pergi juga? Rasanya tuh Ustaz, ya Allah, rugian rasanya. Lamu nantinya haji ke Ustaz. Makanya saya pergi dewean dia lah dan nak bawa saya. Pergi. Lupa jalan. Terus saya tanya, apalah amalan ini? Tasbih itulah. Subhanallah. Apalagi selain itu? Nah kalau sudah begitu saya nyender di dinding. Saya berdoa, ya Allah, gerakkan hati Ustaz Amin nyemput saya. Nah ini doaku mustajab. Kok saya nyemput gini kok. Subhanallah ya Bapak Ibu. Jadi tasbih, sholawatan, terus istighfar, baca Quran. Kalau bisa kan kita hajinya 42 hari. 2 dalam pesawat, anggaplah 40, ambillah 10-nya, 30. Satu hari kita baca 1 juz, insya Allah kita bisa khatam Al-Quran selama musim haji. Amin Allahumma amin. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kenapa? Karena dia akan memberi syafaat kepada orang yang menjadikannya sahabat kelak di akhirat. Jadi Al-Quran, ingat dengan Al-Quran. Ustaz saya macamnya susah, belajar. Saya punya jemaah. Tapi waktu itu saya masih mahasiswa, ada seorang ibu-ibu dari Jakarta. Waktu saya dorong, karena dulu saya masih mahasiswa, saya nyari duit itu dorong. Kadang satu hari itu 3 kali saya dorong. Satu hari 3 kali dorong. Sawab sa'i itu Masya Allah. Kalau saya bayangkan sekarang, kok bisa ya saya dulu sekuat itu? Wajarlah, karena pengen duit untuk kuliah. Begitulah. Jadi kadang-kadang motivasi itu membuat kita tidak kenal Allah. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kita harus mengisi hari-hari 40 hari itu dengan membaca Al-Quran. Nah Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kita. Ustaz saya macamnya susah. Nah kisah ibu yang saya bilang tadi, saya bilang ibu kenapa dari awal nangis terus. Jadi waktu saya dorong itu saya bimbing doa, tidak pernah dijawab. Ustaz saya mau haji. Apa haji kantor itu namanya? Abidin ya. Nah, mohon maaf kalau yang mana mau Abidin. Nah, haji kantor ibaratnya itu kan. Nah, kalau Bang Haji Jupri itu haji karunia ilahi. Kenapa saya bilang karunia ilahi? Saya iri dengan dia. Dia haji dapat. Sudah itu pahala orang yang dia bantu itu dapatkan dia pula. Cuman berat. Ngurus sogang-sogang pepaya. 450 yang diurus Bang Haji itu. Subhanallah, insya Allah Allah berikan kita kemudahan Bapak. Jadi dia tuh membawahi Bang Kanda saya ini 450 jamaah, termasuk saya ke di bawah bimbingan dia. Kan begitu. Nah jadi Bapak Ibu ya, orang yang tidak bisa membaca Al-Quran itu yang saya bilang tadi, nangis tuh. Saya tanya ibu kenapa ibu nangis dari awal sampai akhir? Kata dia, saya dari keluarga yang tidak kenal Islam. Saya haji nih, karena saya mu'alaf, saya berangkat. Dan dapatlah karunia ini. Saya tidak bisa ngaji. Itu yang dia nangis, itu dia menyesali dirinya sedih. Tapi saya bilang, gak usah sedih. Karena masuk Islam ini adalah karunia yang terindah Tuhan berikan. Kemudian ketemu lagi dengan saya haji berikutnya. Dan dia sudah bisa menjadi guru ngaji. Coba bayangkan, dulu gak bisa ngaji jadi guru ngaji. Dia lagi yang mengajari orang ngaji. Allah. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan insya Allah kita berangkat ini ya, kita banyak belajar dengan Nabi. Karena kita di Madinah itu kita dekat dengan Nabi bukan hanya mengucapkan salam. Jadi memang kita ingin menjadi soleh dan soleh. Belajar dengan Nabi. Ada satu pekerjaan Nabi yang sangat indah Bapak Ibu. Jadi di Madinah itu sekarang sudah tidak ada lagi pasar itu. Dulu ada pasar di sudut kota Madinah. Di samping dengan tempat pelantikan Abu Bakar, Sakifah Bani Sa'adat. Di situ ada pasar tradisional. Kalau kita haji dulu Bang Haji masih ada. Ada seorang wanita Yahudi yang selalu tiap pagi sampai sore. Kalau Nabi Muhammad lewat, mulailah dia beruntuk. Hati-hati dengan Muhammad yang kita itu. Hati-hati dengan Muhammad yang gak jelas itu, tukang sihir itu. Selalu tiap hari kalau orang lewat dia ngomong begitu dan dia buta. Tapi Nabi Bapak Ibu setiap pagi bawa makanan menyuapi perempuan itu.
Jadi perempuan itu tidak tahu kalau itu Muhammad itu yang dia caci maki setiap hari. Nabi Muhammad memberi makan kepada beliau. Akhirnya pas Nabi Muhammad meninggal, mertuanya Abu Bakar nanya sama istrinya Nabi, wahai anakku, kira-kira ada nggak amalan Nabi yang tidak ayah lakukan? Begitu. Kata anaknya, insya Allah semuanya sudah kecuali satu ayah. Bahwa Nabi setiap pagi memberi makan kepada seorang buta di sudut pasar di kota Madinah. Akhirnya Abu Bakar bergegas membawa roti memberi makan kepada wanita itu dan menyuapi wanita itu, dan perempuan itu tidak mau. Siapa engkau? Kau bukan orang yang menyuapi aku setiap pagi yang begitu lembut. Orang itu menyuapi saya itu, saya tidak perlu menggerakkan kepala. Cukup membuka mulut, dia masukkan lemah lembut ke dalam mulut saya. Kan begitu? Itu orangnya. Sementara engkau enggak. Saya harus majukan kepala dulu. Siapa engkau ini? Bertanya perempuan itu. Apa kata Abu Bakar? Saya adalah sahabatnya. Orang yang engkau bilang itu adalah Muhammad yang engkau caci maki setiap hari. Kemudian perempuan itu menangis dan dia masuk Islam. Itu sifatnya Nabi baru satu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita anak marah-marah barangkali kita kasar, apalagi nyebut macam anjing yang kau. Nah sudah, esok pagi tengoklah mulai itu, gitu kan? Melawan, karena kita tidak ada dengan lemah lembut, tidak ada meluknya. Kalau minta nak makan terus, macam itulah bawaannya. Dengan suami istri juga begitu. Kalau bangun suami payah sholat, jangan kasar-kasar. Atau sebaliknya, ay misalnya punya abang macam kok gitu jangan nikah dengan abang. Nah kau tunggu lah Ustaz Amin berdoa besok, aku minta doa ini ya. Nah sudah, kan kacau gitu. Dengan lemah lembut. Nah ini salah satu contoh dari betapa lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlalu lama bercakap kakek takutnya, banyak pula susah pula masuknya. Tapi insya Allah masuk semua. Amin Allahumma amin. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus kami yang berangkat tahun ini. Kenapa kita mengundang ke sini? Karena kita ingin minta didoakan, kemudian minta maafnya. Nah yang kita berangkat ini, ya Allah, mudah-mudahan orang tua meridhoi, mudah-mudahan paman bibi memaafkan, mudah-mudahan tetangga memaafkan, kan begitu? Nah sehingga kita berangkatnya insya Allah penuh keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu ya, kita diundang ke sini dan sering saya ungkapkan kalau ada undangan walimatus safar seperti ini, hadirlah. Mana tahu kita dapat berkahnya. Mana tahu min haitsu la yahtasib suatu saat kita juga diantar oleh orang lain untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.